Selamat pagi anak-anak, salam jumpa untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Oke baik, tentu semuanya masih tetap sehat dan semangat. Baik, jadi hari ini Ibu mengajak anak-anak untuk belajar tentang ajaran sosial gereja. Baik, jadi tujuan dari ajaran sosial gereja yaitu peserta didik mampu memahami ajaran sosial gereja dan dapat mewujudkannya dalam hidup sehari-hari di tengah masyarakat. Iya, jadi ajaran sosial gereja merupakan bentuk keprihatinan gereja terhadap dunia dan umat manusia dalam wujud dokumen yang perlu disosialisasikan. Karena masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia beragama, bervariasi, dan ini dipengaruhi oleh semangat dan kebutuhan zaman, maka tanggapan gereja juga bervariasi sesuai dengan isu sosial yang muncul. Baik anak-anak, jadi ajaran sosial gereja menolak pandangan yang salah tentang masyarakat, yaitu ajaran kapitalisme liberal dan komunisme total. Ajaran sosial gereja memusatkan perhatian pada penekanan nilai-nilai dasar kehidupan bersama. Titik tolaknya adalah pengertian manusia sebagai makhluk berpribadi dan sekaligus makhluk sosial. Di satu pihak, manusia membutuhkan masyarakat dan hanya dapat berkembang di dalamnya. Di lain pihak, masyarakat yang sungguh manusiawi mustahil terwujud tanpa individu-individu yang berkepribadian kuat, baik, dan penuh tanggung jawab. Masyarakat sehat dicirikan oleh adanya pengakuan terhadap martabat pribadi manusia, kesejahteraan bersama, dan solidaritas. Baik, jika diamati dengan seksama, penampilan gereja Indonesia ternyata masih lebih berpenampilan ibadat daripada gerakan sosial. Demikian juga mereka yang datang ke gereja adalah orang-orang yang telah puas bila dipenuhi kebutuhan pribadinya dengan kegiatan ibadat sudah cukup senang dengan memberi dana sejumlah uang bagi mereka yang sengsara. Padahal ajaran sosial gereja lebih mengundang kita untuk tidak merasa kasih kepada korban, tetapi menjadi sebab-sebab mengapa terjadi korban dan mencari siapa penyebabnya. Mungkin saja penyebabnya adalah orang-orang yang mengaku beriman Katolik itu sendiri. Baik, jadi ajaran sosial gereja adalah ajaran mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungannya dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan gereja terhadap fenomena atau persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan, kritik, atau dukungan. Dengan kata lain, ajaran sosial gereja merupakan bentuk wujud dokumen yang disosialisasikan. Nah, jadi tujuan dari ajaran sosial gereja adalah menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas duniawi dan menerangi serta membimbing manusia dalam hubungan membangun dunia seturut rencana Tuhan. Atau ajaran sosial gereja dimaksudkan untuk menjadi pedoman, dorongan, dan bekal bagi banyak orang Katolik
dalam perjuangannya ikut serta menciptakan dunia kerja dan beragam relasi manusia yang terhormat dan masyarakat sejahtera yang bersahabat dan bermartabat. Baik, jadi ajaran sosial gereja sepanjang masa itu terdiri dari satu, rerum novarum atau hal-hal baru. Nah, ensiklik Paus Leo ke-13 tahun 1891 merupakan ensiklik pertama ajaran sosial gereja. Ya. Kemudian yang kedua, Quadragesimo Anno tahun ke-40, jadi ensiklik Paus ke-11 1931. Dan yang ketiga, Mater et Magistra atau Ibu dan Pengajaran, ensiklik Yohanes ke-23 tahun 1961. Yang keempat, Pacem in Terris atau Damai di Bumi. Nah, ensiklik Paus Yohanes ke-13 tahun 1963. Yang kelima, Gaudium et Spes atau Kegembiraan dan Harapan, dan dokumen konstitusi pastoral Konsili Vatikan kedua tahun 1965. Dan yang keenam, Octogesima Advenies tahun ke-80, surat apostolik Paus Paulus ke-6 tahun 1971. Yang ke-10, Convenientes ex universo atau berhimpun dari seluruh dunia, atau lebih dikenal dengan Justitia in Mundo. Nah, Sinode para Uskup Sedunia tahun 1971. Ke-11, Evangelii Nuntiandi atau evangelisasi di dunia modern, anjuran apostolik Paus Paulus ke-6 tahun 1975. Ke-12, Redemptor Hominis atau Sang Penebus Manusia, dan ensiklik Yohanes Paulus kedua, ensikliknya yang pertama tahun 1979. Dan yang berikut, Laborem Exercens atau kerja manusia, ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1979. Dan yang berikut, Solicitudo Rei Socialis atau keprihatinan sosial, ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1987. Dan yang berikut, Centesimus Annus tahun ke-100, ensiklik Paus Yohanes Paulus kedua tahun 1991. Yang berikut, The Participant of Catholic in Political Life, dokumen yang dikeluarkan oleh Kongregasi Suci untuk ajaran iman tahun 2002. Dan yang berikut, Caritas in Veritate atau kasih dalam kebenaran, Paus Benediktus ke-16 tahun 2009. Baik anak-anak, jadi tema kunci dari ensiklik-ensiklik tersebut ialah
kesucian hidup manusia dan martabat manusia harus dijunjung tinggi melebihi benda-benda dan harus dijaga sejak dikandung ibunya. Ini prinsip dasar ajaran gereja. Gereja melawan serangan terhadap kehidupan manusia, aborsi, eutanasia, hukuman mati, pembasmian suku bangsa, pembunuhan rakyat sipil, rasisme, diskriminasi, dan sebagainya. Hukuman mati hanyalah demi menjaga kehidupan bangsa, itu pun jikalau tidak tersedia untuk membunuh. Panggilan untuk membentuk keluarga Allah di tengah masyarakat melibatkan semua warga. Gereja menolak dua ekstrim individualisme dan ekstrim sosial. Gereja mendorong prinsip subsidiaritas atau hal yang biasa yang lazim oleh warga negara tidak boleh ditangani oleh negara. Negara membantu saja. Hak asasi selalu berdasar pada dan demi martabat manusia atau hak hidup, hak mencapai kepenuhan hidup, dan hak atas keperluan hidup. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bermartabat, kekasih Allah, citra Allah, keluarga Allah. Hak keperluan lain seperti pekerjaan, jaminan kesehatan, rumah, berkeluarga, kebebasan beragama, dan hak milik. Baik, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tadi, maka marilah kita merefleksikan apa yang disampaikan tadi ya. Baik, jadi salah satu ensiklik ajaran sosial gereja yang tadi Ibu sudah menjelaskan dengan panjang lebar soal isi dari ajaran sosial gereja serta tujuannya, maka di sini ada instruksi untuk kalian buat di rumah sebagai tugas atau PR. Jadi buatlah refleksi berdasarkan ensiklik yang kamu pilih itu. Jadi pilih salah satu ensiklik lalu buat dalam bentuk refleksi. Baik, lalu yang berikut, jelaskan keprihatinan utama ajaran sosial gereja dari masa ke masa dan buatlah analisis apa yang melatar belakangi lahirnya ajaran sosial gereja tersebut. Baik anak-anak, jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan refleksi dan tugas PR-nya. Sampai jumpa minggu depan.